Hari ini kita belajar tentang tax planning ya. Jadi tax planning ini kenapa ditaruh di akhir? Karena setelah kita memahami beberapa macam pajak ya, sifat-sifatnya, objeknya, dan sebagainya, itu kita nanti akan bisa lebih maksimal dalam melakukan tax planning ya. Nah, jadi tax planning ini tuh apa? Tax planning itu dia merupakan proses perencanaan keuangan yang meliputi pengaturan keuangan, perhitungan, dan juga penentuan strategi yang tepat dalam rangka meminimalkan beban pajak suatu perusahaan atau individu. Nah, tax planning ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai ketentuan pajak yang berlaku dan juga memastikan agar perusahaan atau individu itu tidak membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Nah, jadi saat kita belajar tax planning, kita harus bisa membedakan ya, apakah kita ini nanti sedang melakukan penghindaran pajak yang legal atau bahkan yang ilegal. Ya, jadi terkait dengan tax avoidance atau penghindaran pajak, di sini itu memang dia adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang kelemahan atau loophole-nya atas ketentuan perpajakan di suatu negara. Ya, jadi kan dalam sebuah aturan itu pasti mereka punya kelemahan atau punya celah. Ya, nah di celah itu nanti yang akan kita masuki untuk apa? Untuk melakukan tax planning. Jadi suatu transaksi itu nanti bisa diindikasikan sebagai tax avoidance apabila dalam pelaksanaannya itu terdapat tindakan-tindakan seperti yang pertama, WP atau perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Lalu WP berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak. Lalu WP dia berusaha agar pengenaan pajak itu bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh. Nah, jadi macam-macam tindakannya. Nah, jenis tax planning itu bisa national tax planning atau di sini ini kita mengacu pada strategi perencanaan pajak yang memang didasarkan pada aturan perpajakan domestik. Ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri. Ya, tapi saat teman-teman ada berhubungan dengan luar negeri, maka teman-teman bisa melakukan international tax planning. Jadi nanti diterapkan di perusahaan yang memang beroperasi secara global baik dia di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalau di national tax planning itu teman-teman hanya akan membedah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan di perpajakan dalam negeri. Tapi kalau sudah masuk ke ranah internasional harus juga ngecek ya aturan-aturan yang ada di negara-negara yang menjadi lawan transaksi kita. Lalu tahapan dari tax planning di sini, yang pertama adalah kita akan mengumpulkan data dan melakukan analisis. Lalu menentukan kenapa sih kok kita harus melakukan tax planning. Lalu yang ketiga, kita akan melaksanakan strategi tax planning. Selanjutnya kita akan melakukan pemantauan dan juga evaluasi. Ya, jadi eh, saat kita mengumpulkan data ya, dan menganalisis itu kita akan mengumpulkan seperti ini. Jadi kita akan ngecek misalkan teman-teman di sini akan melakukan sebuah tax planning di perusahaan dagang. Nah, akan menganalisis perusahaan ini tuh seperti apa ya. Terus dengan analisis itu nanti teman-teman akan tahu, oh berarti kalau perusahaan ini tuh misalkan dia PKP atau dia punya karyawan sekian dengan rata-rata gaji sekian, nah itu nanti gimana tax planningnya? Atau dia punya aset sekian, nah itu nanti gimana saya men-tax planning di bagian aset kayak gitu. Jadi intinya banyak aspek ya yang nanti bisa di tax planningkan. Sebenarnya contoh paling mudah adalah saat teman-teman menyajikan sebuah laporan keuangan, itu teman-teman harus mempertimbangkan juga ya. Jadi, apakah biaya ini itu worth it kalau kita masukkan ke dalam laporan keuangan? Apakah nanti dia akan berpotensi untuk dikoreksi fiskal atau enggak? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi, banyak aspek ya. Jadi kan kalau di laporan keuangan itu kan unsur kita misalkan dari neraca sama laba rugi ya. Di laba rugi, poin penjualan. Nah, itu teman-teman juga bisa membedah di penjualan.
Apakah ini nanti bisa kita masukkan ke dalam tax planning ya. Penjualan ini gimana sih caranya agar penjualan ini bisa maksimal ya. Jadi nggak sampai nanti apa namanya kena koreksi atau sebagainya. Nah, biasanya ini yang kalau penjualan itu biasanya akan ada kendala ini kayak gini. Jadi teman-teman apa namanya? Jadi teman-teman itu misalkan ada penjualan ya dari beberapa aktivitas usaha. Nah, di situ teman-teman ada mencantumkan penjualan 500 juta misalkan ya. Nah, itu teman-teman PKP kan. Di SPT masa PPN, teman-teman nggak ngecek lagi. Ya, ternyata di SPT masa PPN, teman-teman melaporkan 600 atau ada retur yang nggak kecatat dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa menjadi apa? Bisa menjadi kerugian ya, sehingga teman-teman harus memang benar-benar apa ya? Memastikan agar penjualan ini tuh nggak menimbulkan pengakuan yang lebih besar ya daripada seharusnya. Kalau diakui lebih kecil itu juga harus diperhatikan juga ya. Apakah wajar kayak gitu? Soalnya apa? Kalau penjualan ini sangat-sangat eh apa ya? Rawan banget ya kalau misalkan teman-teman akan melaporkan lebih rendah. Karena apa? Karena proyeksinya ini banyak. Jadi nanti itu akan bisa kedeteksi dari siklus penjualan ya. Jadi kan nanti pajak itu atau DJP itu dia bisa ngedetek dari supplier ya. Jadi siklusnya supplier itu nanti jual ke siapa aja ya ke customer. Nah dari customernya itu nanti jual kemana lagi. Nah nanti akan sampai ke teman-teman yang membeli gitu. Jadi harus hati-hati. Memang nggak akan ketahuan dalam waktu dekat ya, tapi nanti akan ketahuan juga ya ke depannya. Nah, lalu kita juga harus menentukan kenapa kok kita harus nge-tax planning ini. Karena kita sudah melakukan apa? Melakukan analisis. Nah, analisis itu caranya banyak sekali ya, teman-teman. Kalau saya biasanya akan bikin sebuah perbandingan, ya, perbandingan. Jadi, misalkan kita tanpa tax planning, terus dengan tax planning. Misalkan saya men-tax planning untuk beban penyusutan. Cocoknya pakai metode apa? Garis lurus kah atau saldo menurun? Mana yang lebih menguntungkan? Kayak gitu kan. Atau biaya-biaya lain lah. Intinya jika kita menekankan biaya ini pada biaya tersebut, itu nanti dampaknya gimana di laporan keuangan? Apakah laba kita bisa lebih rendah? Begitupun juga dengan metode persediaan, ya, terus perhitungan gaji dan sebagainya. Nah, itu semua bisa di tax planning. Lalu kita akan melaksanakan strategi tax planning yang sudah kita susun tadi. Ya, setelah dilaksanakan, kita akan dipantau apakah benar-benar efektif. Ya, terus kita akan mengevaluasi. Ya, apakah ini sudah cukup apa namanya cukup bisa untuk kita terapkan ya, menguntungkan apa enggak, mencapai tujuan apa enggak, kayak gitu ya. Sponsor anak saya. Nah, seperti yang kita tahu, tujuan tax planning ini nih apa? Ya, memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Jadi, di sini dengan memaksimalkan penghasilan setelah pajak, artinya kita harus mengecilkan pajaknya. Ya, nah di sini untuk kita mengecilkan itu memang benar-benar harus yang legal ya, jangan sampai yang ilegal karena nanti dampaknya cukup ini ya cukup besar. Contohnya kemarin Mas Wahyu ya yang di Gunggung. Nah, di Gunggung itu harusnya kita meskipun nggak jual atau pembelinya nggak mau dibikinkan faktur, itu tetap kita harus laporkan di Gunggungnya. Nah, kalau enggak ya nanti kan kenanya 75%. Nah, lumayan kan. Tuh, jadi itu perlu diperhatikan. Jadi terkesan sepele tapi kalau kena sangat hadeh-hadeh ya. Lalu keuntungan tax planning di sini adalah memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Lalu memahami celah undang-undang perpajakan tapi tidak melanggar dan memaksimalkan keuangan perusahaan. Tax planning yang paling simpel juga itu adalah tidak telat lapor ya. Kalau kita telat lapor, telat bayar, lumayan ya kan. Kita sebenarnya bisa menghemat 2% dari jumlah pajak yang kita apa namanya bayarkan. Kalau telat bayar, kalau telat lapor, kita harusnya bisa menghemat 400.000 untuk PPN ya. Untuk SPT tahunan badan 1 juta.
Untuk orang pribadi 100.000. Nah, itu kan lumayan ya kalau kita bisa menghemat. Lalu hal dasar yang harus kita ketahui sebelum melakukan tax planning adalah mengetahui kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi perusahaan ini tuh dia kewajiban perpajakan tiap bulannya ini apa ya? Contohnya, oh dia ternyata PKP, maka dia akan melaporkan SPT masa PPN. Oh dia ini kena tarif umum, berarti dia akan ada PPh pasal 25. Ya, atau oh ternyata dia ini jasa. Ya, berarti kita harus manage untuk bukti potong, harus manage untuk pembayaran dari customer. Apakah pembayaran ini dipotong pajak atau tidak? Nah, jadi intinya kita harus paham ya perusahaan itu tuh kayak gimana. Nah, memahami kewajiban pajak perusahaan ini juga tidak apa ya, apalagi kalau misalkan salah satu contoh lah. Nah, saya misalkan baru terima klien baru. Nah, saya memahami kondisi perusahaan itu nggak hanya 1 2 hari, tapi saya harus masuk ke dalam laporannya ya. Jadi kita kan kalau anak akuntansi itu membaca kondisi perusahaan di laporan keuangan ya, laporan keuangan, dokumen-dokumen perizinan dan sebagainya. Nah dari situ kita akan mempelajari, oh kamu ini nanti kewajiban pajakmu ini. Ya, jadi beberapa poin itu harus kita jaga. Kita jaga apa? Agar kewajiban ini tuh benar-benar kita lakukan. Nah, jangan sampai enggak. Karena apa? Ada denda, ada sanksi ya yang menghantui kalau misalkan kita nggak melakukan kewajiban perpajakan. Ya, jadi kita harus paham kayak konsep PPN ya. Kalau kita itu jual ya, jadi saat kita PKP kita menjual harus ber-PPN semua ya. Kalau belinya boleh nggak ber-PPN. Begitupun juga dengan biaya-biaya. Biaya itu juga bisa ada PPN-nya. Nah, apakah nanti biaya itu PPN-nya boleh digantikan atau enggak? Nah, itu juga harus kita pahami. Tapi kalau sekarang sih sudah otomatis ya. Nah, disclaimer di sini, kita ini tidak boleh melanggar ketentuan perpajakan, ya. Kita juga tidak boleh memalsukan dokumen atau data. Kenapa? Karena dia masuknya ke penggelapan pajak. Nah, penggelapan pajak atau biasanya kita sebut tax evasion di sini merupakan sebuah tindakan ilegal yang bertujuan untuk menghindari atau meminimalisasikan kewajiban pajak terutang ke negara. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan menyimpan kekayaan dalam bentuk yang tidak bisa terdeteksi oleh pemerintah dan juga memanfaatkan celah yang ada dalam pengawasan pajak. Nah, ini jadi beratnya tax planning atau apa ya, kita melakukan manajemen pajak ya. Itu tujuannya kan memang ingin meminimalisasikan laba. Tapi meminimalisasikan laba ini ada 2 jalan, ya, jalan legal dan ilegal. Nah, nanti jangan sampai teman-teman masuk ke jalan ilegal ya. Karena itu tadi, di sekarang itu kita happy. Kenapa? Karena wah pajak saya harusnya 500 juta. Saya sekarang bisa menurunkan sampai 200 juta aja. 50% lebih. Tapi di kemudian hari saat ketahuan bisa lebih boncos lagi, ya nggak? Karena eh, kita harus membayarkan pokok pajak yang belum kita bayarkan tadi plus dendanya. Nah, ini ada case study. Jadi, ada pemilihan metode yang lebih hemat dalam penghitungan PPh satu karyawan. Kalau penghasilan karyawan 120 juta setahun, PTKP-nya TK2, mana yang lebih hemat? Gross atau gross up? Nah, gross up ini pajaknya ditanggung perusahaan, maka ada penambahan tunjangan pajak. Ntar saya kasih link dulu ya. Nah, jadi sekarang ini zaman sudah dipermudah ya. Jadi ada tunggu tunggu. Brevet kapan ya kemarin yang ada saya kasih link. Bentar ya, saya ambilkan linknya. Jadi untuk ngitung penyusutan, terus ngitung PPh satu itu teman-teman bisa masuk ke link ini. Oh, yang penyusutan nggak bisa. Artinya PP21 ya. Nah, ini coba diimplementasikan ke link yang saya kasih. Udah bisa dibuka linknya?
Nah, ini ya linknya. Jadi link kalkulator ini juga nggak hanya Ortex aja yang menyediakan, ada beberapa ya. Jadi kalau teman-teman biasanya pakai selain Ortex juga boleh dipakai. Nah, ini coba yang ada di case study itu coba dimasukkan. Ya, jadi ini kita pakai yang masa pajak terakhir aja deh. Ya, kita pakai masa pajak terakhir aja. PTKP-nya TK2. Nah, ini nanti yang dimainkan ini. Ya, gross atau gross up. Ya, coba kita gross dulu. Gross dulu 120 juta. Dah, itu aja ya yang diisi ya. Lalu klik hitung. Nah, dia pajaknya adalah 2.550.000. Sama semua? Nah, lalu dengan PTKP yang sama, tapi metodenya gross up. Nah, itu coba dihitung. Nah, berapakah pajaknya atau PP21-nya? 2,6. Berarti kalau dari sini kita bisa lihat bahwa lebih hemat menggunakan metode gross. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu apa ya? Upaya tax planning kita untuk menghemat PPh pasal 21. Jadi teman-teman boleh banget pakai bantuan ini ya untuk ngitung tax planningnya atau perencanaan. Saya juga pakai kalkulator kok. Atau kalau punya Excel-nya ya bisa pakai Excel-nya. Tapi lebih enak pakai kalkulator ya. Nah, gini. Bisa dipahami? Gini nih enak langsung ngitung ya. Jadi kalau dengan data ini ya dengan karyawan penghasilan 120 juta setahun dengan PTK-PTK 2, maka yang lebih hemat ini kita pakai yang gross. Nah, kenapa sih ya kok kita lebih kecil pajaknya saat kita menggunakan metode gross? Karena kalau gross up itu ada pajak yang ditanggung perusahaan kan memang. Nah, yang ditanggung perusahaan ini masuknya ke tunjangan, otomatis dia akan menambah penghasilan bruto. Itulah kenapa metode gross up itu biasanya lebih tinggi pajaknya ya, karena dia masuk ke tunjangan. Cuman kalau memang perusahaan itu ya mau nggak mau sih, memang saya maunya nanggung pajaknya karyawan saya, ya sudah nggak apa-apa. Ya, jadi intinya dari tax planning ini sebenarnya saat kita mengatur sebuah pajak ya, sebuah apa objek pajak di sini, kita juga harus memperhatikan dalam sisi bisnis atau sisi manajemen ya. Jadi kita nggak boleh saklek loh, nggak boleh, kamu nggak boleh nanggung karena kalau nanggung pajakmu gede ya kan. Tapi kalau perusahaan mau menyejahterakan karyawan ya mau bagaimana lagi ya nggak, intinya harus dicocokkan ya dengan kondisi perusahaan. Ini untuk PP21. Nah, lalu ada lagi nih, mana yang dipilih dalam penentuan bentuk usaha? Ada OP, PT, dan CV. Jika kondisi klien memiliki estimasi omset 2M dalam setahun dan belum mampu menyajikan pembukuan yang detail. Ya, jelaskan alasannya dan simulasi perhitungan. Nah, ini saya kasih waktu teman-teman untuk coba menjawab ya. Saya kasih waktu 10 menit ya sampai jam 20.00. Nah, silahkan. Nanti saya akan nanti yang mau menjelaskan silahkan ya. Boleh pakai perhitungan, boleh pakai perkiraan. Oke, silakan dicoba case study yang kedua ini.
Udah? Ada yang mau menjelaskan? Jadi lebih lebih direkomendasikan eh, pakai OP aja atau bikin PT atau bikin CV. Dari terawangan teman-teman, terawangan apa ya? Perhitungan ya, atau analisis teman-teman, lebih baik menggunakan orang pribadi aja atau pakai PT atau pakai CV. Oke, kita bahas bareng aja ya kalau gitu. eh Muncul nggak ini Excelnya? Nggak muncul. OP, kalau kita bentar, dengan omset 2M. 2K, 2K. Oh, ini pilih OP karena omset di bawah 4 koma, pajaknya lebih ringan. 4 koma dan perlu mampu umat. Berarti pakai apa? Umum kah atau menggunakan apa, Mbak Gita? Kalau OP dulu, orang pribadi. Jadi pilihannya kan kita bisa pilih dua ya. Mau pakai tarif umum atau mau pakai PPh UMKM. Kalau PPh UMKM, otomatis dia hanya akan bayar yang 1,5 ya, kali 0,5%. Kenapa? Karena yang 500 juta itu dia apa namanya, nggak ini ya, nggak dikenakan pajak karena ada undang-undang HPP. Kalau tarif umum, dia masuk lapisan berapa ini berarti? Coba ada yang udah ngitung belum? Kalau tarif umum, dia masuk ke lapisan 5, 15, 25, 30. Dikali 60, dikali 190, dikali 250, dikali, ini kalau orang pribadi. Kalau PT atau CV, UMKM berarti mereka akan bayar, kalau umum 50% ya, kena apa namanya, tarif ini. Nah, ini perhitungan kasarnya ya. Kalau omset ini kita anggap sebagai penghasilan kena pajak. Nah, kalau orang pribadi di sini di UMKM, dia akan lebih hemat penghasilan 500 jutanya. Kenapa? Karena di aturan 500 juta ini dia tidak dikenakan pajak.
Otomatis yang dikenakan nanti saat sudah lebih dari 500. Kalau dari pendapatan 2 M, maka yang kena hanya yang 1,5 M. Ya, jadi pajaknya dia 7,5. Kalau kita bandingkan dengan yang PT atau CV, memang lebih kecil kalau kita menggunakan orang pribadi. Dan jangka waktunya itu dia juga lebih panjang, 7 tahun. Ya, kalau PT ini 3 tahun, CV 4 tahun. Ya, nah kalau UMKM seperti itu. Dan juga ada pertimbangan bahwa dia ini pembukuannya belum terlalu kuat. Ya, kok bilang. Pembukuannya ini belum terlalu kuat. Ya, jadi dia sebenarnya masih akan berfokus pada penjualan sebenarnya, ya enggak? Nah, di sini. Lalu kalau pakai umum yang pribadi sangat tinggi. Ya, karena dia tarifnya lapisan, sangat tinggi sekali. Kalau pakai PT atau CV, dia masih cenderung rendah. Tapi orang pribadi ini bisa juga diakalin karena kita pengusaha, kita bisa urus apa? NPPN, norma perhitungan. Ya, bisa ngurus norma penghitungan. Jadi tergantung dari apa namanya usahanya, ya nanti normanya dia kena berapa. Ya, misalkan pun dia 1 M. Misal dia 1 M. Beda tipis ya dengan yang umumnya si PT dan CV. Ya, 1 M kenapa? Tadi saya bilang 1 M karena misalkan normanya 50% ya. Kalau lebih rendah dari itu ya lebih worth it lagi. Kayak gitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini itu bisa berbeda tiap perusahaan. Jadi dengan perhitungan yang sama, jika kita letakkan pada perusahaan yang berbeda, itu bisa berbeda hasil ya. Contoh, misalkan di sini kita menempatkan diri si bapak siapa tadi? Oh, nggak ada bapaknya ya. Anggaplah bapak A. Si bapak A ini dia merupakan usaha di bidang dagang. Ya dagang apa? Toko bangunan misalnya ya. Nah, dia boleh bisa pakai orang pribadi. Dia nggak perlu yang terlalu mementingkan, oh harus pakai PT, harus pakai CV. Gitu. Tapi kalau misalkan usahanya ini berhubungan dengan tender ya atau customernya ini banyak misalkan dari pemerintahan, kadang mereka akan menuntut untuk kita ini berbadan hukum PT. Nah, itu nanti kita bisa sesuaikan. Oh, berarti kita pakai PT nih harusnya. Nah, berarti kita akan mempertimbangkan PT ini nanti mau di UMKM-in ya atau mau pakai tarif umum aja. Karena kalau kita di awal berdiri kan kita belum tahu ya omsetnya berapa. Kayak gitu. Jadi, pertimbangan-pertimbangan dalam tax planning itulah kenapa kita nggak bisa memastikan ya. Kalau kita terapkan di PTA dengan PTB itu nanti bisa cocok. Karena kita harus benar-benar ini ya, apa namanya menyesuaikan dengan budaya si perusahaan itu, dengan kemampuan si perusahaan, dengan kondisi perusahaan. Ya, jadi bisa berbeda-beda. Makanya di sini teman-teman harus bikin sebuah apa ya, kayak simulasi ya, simulasi. Simulasi perhitungan nanti dianalisiskan dengan keadaan, kondisinya kayak apa, permintaannya seperti apa, ya. Jadi seperti itu kalau mau nge-tax planning. Nah, ini ada studi kasus lagi, jadi nanti saya jelasin terkait studi kasus ini. Ini yang lebih agak kompleks ya. Jadi ceritanya di sini ini PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan elektronik. Jadi tahun 2024 perusahaan ada mencatat laba sebelum pajak sebesar 10 M. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh konsultan, ditemukan beberapa pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti yang memadai dan berpotensi untuk dikoreksi oleh otoritas pajak. Nah, rinciannya atau identifikasi dari masalahnya di sini adalah ada biaya entertain tanpa daftar nominatif. Jadi perusahaan mengeluarkan biaya untuk menjamu klien sebesar 200 juta. Biaya ini dibukukan sebagai beban operasional, tapi tidak didukung dengan daftar nominatif yang berisi siapa sih tamunya, tujuannya apa, lalu detail lainnya. Jadi tanpa si daftar nominatif ini, biaya itu tidak dapat dibebankan secara fiskal dan akan jadi objek koreksi fiskal seperti yang kita pelajari kemarin di rekon ya. Lalu ada pemilihan dari metode penyusutan aset. Perusahaan punya aset berupa mesin yang baru dibeli 5 M. Manajemen perusahaan berencana menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan masa manfaat 10 tahun.
Lalu ada pendapatan bunga deposito. Jadi perusahaan menerima pendapatan bunga deposito sebesar 150 juta. Akuntan dia nyatet pendapatan ini sebagai penghasilan operasional. Nah, tujuan dari tax planningnya ini nanti salah satunya ada mengoptimalkan beban pajak penghasilan badan secara legal, lalu dia akan mencegah timbulnya sanksi atau denda dari otoritas pajak, dan dia akan meningkatkan laba setelah pajak perusahaan. Jadi inginnya itu kayak gini. Nah, lalu bagaimana analisis dan solusi untuk tax planningnya? Terkait biaya entertain dulu. Jadi masalahnya ini kan biaya entertain itu tidak didukung daftar nominatif dan akan dikoreksi fiskal dan menambah penghasilan kena pajak pastinya kan. Jadi solusinya konsultan pajak akan menyarankan agar apa? Akan segera membuat daftar nominatif yang detail untuk tiap pengeluaran entertain di masa mendatang. Ya, lalu untuk pengeluaran yang sudah terjadi, perusahaan dapat mengidentifikasi kembali data-data yang dibutuhkan untuk membuat daftar nominatif jika memungkinkan. Ya, jadi kita boleh nyusul kok ini kalau daftar nominatif. Jadi misalkan dirasa, wah ini harusnya pas mau SPT-an ya, wah ini harus ada daftar nominatif. Jadi nanti diidentifikasi. Makanya kenapa saya kalau misalkan menjurnal untuk bikin laporan keuangan, itu selalu ngasih notes. Ya, keterangan itu pasti atau wajib. Kayak contoh biaya entertain gini-gini ya, kayak menjamu tamu dan sebagainya. Itu saya akan ngasih notes yang lengkap. Ya, jadi ini menjamu misalkan ya keterangannya menjamu tamu atau menjamu klien di resto A B C. Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal perjamuan ya. Lalu melampirkan notanya ya, nota ini. Jadi nanti pun saat kita butuh daftar nominatif kita sudah tahu. Oh, ini kemarin itu transaksi yang waktu kita interaktir Mas Putra nih gitu atau Mbak Gita. Nah, itu nanti kan kita bisa langsung tahu ya mau gimana nih daftar nominatifnya seperti itu. Nah, nanti dampak yang terjadi adalah biaya sebesar 200 juta tadi itu nggak bisa diakui sebagai beban perusahaan sehingga dia nanti kan akan mengurangi laba pajak ya. Jadi dapat diakui. Jadi nanti dia ini mengurangi laba kena pajak dan juga menghemat pembayaran pajak. Ya, jadi kalau nggak ada daftar nominatif, itu dia tidak dapat diakui. Tapi saat kita sudah mengusahakan adanya daftar nominatif, maka nanti akan diketahui. Nah, saat kita nggak ngerti, kalau ternyata biaya entertain ini harus ada daftar nominatif, nanti tahunya pas kita diperiksa. Nah, itu yang susah. Ya, jadi nanti untuk membuktikan kita udah telat ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus paham di awal, ya. Nah, itu untuk biaya entertainnya bisa diusahakan terkait dengan daftar nominatif. Kedepannya pun harus benar-benar kita perhatikan. Nah, lalu untuk metode penyusutan. Jadi penggunakan metode garis lurus untuk aset yang baru dibeli tidak mengoptimalkan pengurangan beban pajak di awal tahun, ya di tahun-tahun awal penyusutannya. Solusinya agar menggunakan metode penyusutan saldo menurun ganda. Ya, jadi di sini yang pertama kita perhitungan dengan metode garis lurus sebelum tax planning. Itu beban penyusutan 5M dibagi 10, 500 juta tiap tahunnya. Lalu perhitungan dengan saldo menurun, itu tarifnya 2 dibagi masa manfaat 20%. Jadi beban penyusutan tahun pertama itu 1M. Nah, jadi di tahun pertama dengan adanya beban penyusutan yang besar, itu nanti kita bisa mengurangi laba perusahaan. Ya, jadi nanti dengan kita menerapkan ini, beban usaha di awal-awal tahun itu menjadi lebih besar, mengurangi laba lebih cepat dan menunda pembayaran pajak sehingga perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain. Nah, selain itu, peruntukan metode penyusutan ini juga kalau kayak di manufaktur ya, itu kebanyakan kenapa sih kok mesin itu menggunakan saldo menurun? Karena mesin di tahun pertama dia dipakai, itu performanya masih sangat bagus sekali sehingga apa? Produksinya bisa lebih banyak. Makanya kenapa mereka menggunakan saldo menurun? Karena diimbangi. Saat produksinya banyak, pendapatannya tinggi, ya kan? Nanti penyusutannya juga tinggi. Nah, saat tahun-tahun sudah mulai si mesinnya ini sudah mulai tua, itu penyusutannya akan menurun. Nah, ini biasanya diikuti dengan produksi yang mulai menurun juga. Nanti kalau ada mesin baru itu lain cerita, ya. Nah, jadi beberapa pertimbangan itu juga harus kita
ini ya kita apa namanya pertimbangkan sekali. Lalu yang ketiga terkait dengan pendapatan bunga deposito tadi. Jadi masalahnya tadi kan pendapatan bunga deposito itu dicatat sebagai penghasilan operasional, padahal seharusnya dia dikenakan PPh final, ya kan? Nah, solusinya nanti kita harus mengoreksi perlakuan akuntansi tersebut dengan memisahkan pendapatan bunga depositonya. Jadi penghasilan nanti tidak digabungkan dengan penghasilan operasional dan tidak dikenakan tarif PPh badan yang normal. Jadi biar kita nanti itu mudah untuk memisahkan dia. Ya, makanya karena kita sudah paham pajak ya. Nanti pun teman-teman kalau misalkan bikin sebuah laporan, itu mending dipisahkan yang final dan tidak final. Takutnya nanti kayak bunga deposit ini ya, dia nyelip ke pendapatan utama ya. Nyelip ke utama, kita lupa nggak mengkoreksi fiskal. Akhirnya nggak ketahuan sampai nggak ada pemeriksaan ya. Ya itu harusnya kan kita nggak diperhitungkan, tapi karena kita lupa, terus kita ya alhamdulillahnya nggak kena pemeriksaan ya jadinya kita membayar pajak yang lebih besar daripada seharusnya. Ya jadi dengan perlakuan yang tepat, pendapatan bunga deposito tidak akan meningkatkan laba kena pajak ya, sehingga total pajak yang dibayarkan perusahaan lebih efisien. Nah, jadi sebenarnya pemilihan dari akun-akun ya, kenapa sih kok perusahaan ini kadang ada yang akunnya tuh detail banget ya. Jadi dia punya akun itu kayak pendapatan penjualan sendiri ya, penjualan apa barang A sendiri, barang B sendiri, jasa sendiri. Ya, karena itu memudahkan kita menganalisis ya. Contohnya kayak penjualan barang disendirikan dengan penjualan jasa ya, jadi dibedain. Nah, kenapa? Jadi nanti biar enak saat kita menganalisis adanya bukti potong dicocokin dengan penjualan jasa, itu mudah. Kalau digabungkan semua, kita harus meretelin di buku besar, ya nggak? Begitu juga dengan pendapatan lain-lain, kayak kayak final-final kayak gini ya, persewaan tanah, ya. Katakan ada tuh ruko-ruko yang di depannya disewain sama pedagang-pedagang, ya, UMKM. Nah, itu dibedakan, biar nanti kita ngeceknya itu mudah, ya. Jadi nggak bingung nanti pas melakukan persiapan penyusunan SPT tahunan. Nah, kalau kita jabarkan di sini, rekapitulasinya ya. Jadi, kalau kita pahami di sini sebelum tax planning, ada koreksi positif terhadap biaya entertain. Tapi setelah kita tax planning dengan mengusahakan apa namanya adanya daftar nominatif ya atau menertibkan di situ, maka di sini kita hemat ya. Jadi, setelah tax planning nggak ada dikoreksi. Untuk koreksi fiskal negatif, jadi dengan perbedaan penyusutan, ya itu setelah tax planning muncul nih biaya penyusutannya. Ya sehingga nanti dengan adanya biaya tambahan, ya maka dia akan apa? Mengurangi laba. Lalu pendapatan bunga deposito, ya sebelum tax planning ini muncul. Setelah tax planning karena udah kita pisahkan ke final, maka dia hilang. Jadi nggak ada pendapatan bunga deposito. Makanya di sini kita akan juga mengurangi laba. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa oh ternyata dari tax planning ini kita ada menghemat 850 juta untuk penghasilan kena pajak. Secara pajak kita ada hemat 187 juta. Nah, ini cukup baik ya untuk penghematannya. Jadi sebenarnya hal yang paling juga sering menjadi kita harus membayar pajak lebih besar daripada seharusnya itu adalah ketidaktahuan. Ya. Yang paling sering dulu itu ketidaktahuan kalau ada fasilitas 31E. Ya, waktu yang sebelum otomatis perhitungan itu kan kita ngitung sendiri di ESPT kalau nggak salah itu masih dulu kita harus ngitung sendiri pajak terutangnya kan. Nah, di situ banyak yang nggak ngerti. Klien saya itu banyak itu yang apa namanya nggak dipakai fasilitas 31E-nya. Karena pas ngitung sendiri langsung dikalikan 25% tarif pajak waktu itu ya. Nah, itu kan kita harusnya menghemat 50%. Ya lumayan kan. Misalkan pajak kita berapa? Misalkan 500 juta misalnya ya. Wah, kita harusnya bayar cuma 250. 250 lagi itu harus bisa kita pakai buat beli rumah loh ya. Nah, dari hal situ aja kita sudah bikin nggak efisien untuk pembayaran pajaknya. Nah, makanya itu harus diperhatikan. Jadi kesimpulannya di sini tuh strategi tax planningnya. Jadi si PT Maju Jaya berhasil menghemat 187 juta untuk beban pajaknya. Selain itu, perusahaan juga telah memperbaiki kepatuhan pajak sehingga terhindar dari potensi saksi di masa depan.
Perencanaan pajak ini dilakukan dengan cara-cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, teman-teman untuk mengetahui potensi-potensi apa aja sih yang bisa menyebabkan kita dikorvis, ya, itu bisa dilihat dari ketentuan. Apa aja yang dikorvis. Nah, apa aja yang dikorvis itu nanti teman-teman akan bisa, oh, saya harus menghindari ini nih. Contohnya kayak membebankan pajak penghasilan. Karena itu nanti dikorvis, maka teman-teman harus menghindari membebankan pajak penghasilan, ya. Terus juga kayak pengeluaran pribadi direktur. Nah, teman-teman harus menghindari ini. Ya, agar apa ya? Agar nggak dikonfis. Terus pendapatan yang apa namanya bukan objek atau final. Nah, kalau misalkan itu ada dalam unsur pendapatan teman-teman, itu juga harus diperhatikan. Biar apa? Biar nanti kita bisa apa ya? Nggak salah ya. Jadi nggak dimasukkan ke perhitungan. Karena kan dari tiga penghasilan, yang objek, bukan objek, sama final, itu yang diperhitungkan ulang hanya yang objek pajak atau yang umum. Untuk final dan bukan objek itu tidak akan diperhitungkan ulang. Ya, jadi seperti itu. Itu yang harus difahami. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Oh ya, kemarin udah tak kasih soal bekal untuk weekend nggak ya? Oh, belum. Udah tak kasih dulu ya, nanti lupa. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Nah, soalnya nih nanti teman-teman, ini latihan untuk PBB dan BPHTB sih ya. Jadi nanti ngitungnya pakai perda masing-masing daerah. Ya, jadi misalkan Mbak Gita tadi kan dari Bali ya. Nah, nanti bisa pakai perdanya Bali. Tuh, jadi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oke, ada pertanyaan untuk tax planning? Nggak dikasih. Kalau intinya kalau kuis sama ujian nggak dibahas. Nanti kalau ada yang bingung, nanti teman-teman bisa tanya aja ya. Kak, kalau untuk sistem ujian di Kamis depan itu kayak gimana ya, Kak? Oh, kalian udah Kamis depan ya ujian ya? Oh ya ampun ya, ya kita sudah hampir selesai nih. Take home ya. Nanti di hari Kamis itu akan saya kasih soalnya. Biasanya nanti waktunya 7 hari. 7 atau 10 hari. Jadi take home. Oke, Kak, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Iya, saya baru sadar loh. Tapi kelas ini emang cuma 1 bulan. Kalau yang biasanya itu dua, kalau yang weekend itu 2 bulan lebih, 2 bulan setengah kayaknya. Oh iya, kemarin saya belum balas chatnya Mas Maulana kayaknya ya, yang tanya itu. Iya, Ini Kak, belum di chat ya. dijawab. Oh, lupa saya. Saya akhir-akhir ini kayak setrikaan dari KPPA ke KPPB ke C ke D. Nanti Richard ya Mas ya. Nah, nanti saya bahas di grup deh. Siapa tahu ada yang juga ini. Kayaknya mah teman-teman juga kayaknya kurang paham Iya. deh. Nanti tanya tanyanya beralih ke grup aja Mas Maulana. Oh iya, Kak, makasih. HP saya tuh nggak bisa buat nyimpen nomor. Jadi sebenarnya saya biasanya tuh nyimpen-nyimpen nomor-nomor teman-teman kelas kan. Nah, yang pas batch 8 itu kan saya nyimpenin tuh. Kak, batch 7 juga sih. Nggak masuk. Jadi apa namanya? Saya kalau nomor nomor doang itu lupa ini siapa gitu kan. Jadi kadang ke skip. Terus juga tiap hari tuh chat itu banyak sekali. Jadi kadang kalau nggak pas longgar, saya scroll ke bawah-bawah itu nggak ketahuan. Kadang udah ada yang kebuka juga kan. Dan ini coba nih chat ke grup aja ya, Mas Maulana. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga nanti di grup aja biar nggak ke skip. Oh iya, kamu nanya untuk Heeh. materi ujian itu dominannya materi apa ya? Semuanya. Cuman yang di ini SPT sih, SPT yang paling apa? Paling bobotnya paling besar.
Nanti ada Pilgan sama IC aja. Sebenarnya mau saya Pilganin semua sih. Gimana, mau Pilgan aja? Soalnya kan kita sudah ada yang ditugas itu kan, apa namanya, ngisi SBT kan. Jadi rencananya saya mau Pilgan semua. Biar cepet juga ngoreksinya. Soalnya kalau ada studi kasus atau ngisi-ngisi itu kan saya koreksi dulu satu-satu kan. Jadi kadang saya ngasihnya tuh lama nilainya. Tapi ini nanti bentrok sama batch yang satunya. Jadi saya harus ngoreksi 50 ujian. Di voting aja kak, di voting. Oh, nanti saya ngisi nilainya yang paling bagus, yang absennya paling lengkap lah. Ya, nggak apa nanti pasti bagus-bagus semua kok, tenang saja. Pokoknya rajin ngerjain, yang ngerjain tugas sama ujiannya dikerjakan. Tapi kalian lebih suka pilgan aja atau ada studi kasusnya? Tapi saya nggak apa-apa yang lupa Pilgrim. absen. Saya biasanya screenshot ini kok, screenshot apa namanya, partisipan. Jadi saya cocokin lagi kayak biasanya. Tapi kalau bisa jangan jangan lupa absen. Oh, mau request pilgan aja. Nanti saya buatin pilgan kalau gitu. Oh ya, itu nanti yang PBB-PBHTB, nanti jawabannya kasih ke grup aja ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Kemarin juga yang batch kemarin juga ada. Saya kasih bekal ini buat libur. Itu masih ada beberapa yang salah loh. Nanti teman-teman saya cekin. Ini Mbak Yeni Pilkan. Iya, Pilkan saya senang juga. Saya ngoreksinya cepet jadian. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita cukupkan. Kita ketemu lagi Senin, tapi Senin kayaknya sama Kak Rizky ya, akuntansi pajak. Nanti Selasa sama saya lagi. Terus kita berarti kan, oh Selasa kode etik. Oh ya, berarti kita minggu depan praktek ini ya, SPT badannya Cortex. Nanti teman-teman bisa merasakan, oh enak mana ya, gitu ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang chat. Oh iya ya, Mbak Yeni, silakan. Tanya dulu. Kak Enggak. mau nanya yang tentang free PPN itu maksudnya gimana ya Kak aturan terbaru? Hah, apa yang free? Free ada kayaknya tuh di kantor sering-sering bilang free PPN gitu. Itu maksudnya emang ada aturan terbaru apa gimana ya Kak? Aturan mana? Apanya yang free? Kayak pembelian rumah gitu tapi di tahun 2024 apa 2025 itu Ah, ada free ah, PPN-nya. ditanggung pemerintah. Oh, Enggak, apa ya? PPN ditanggung pemerintah. Jadi bukan free gitu. Dan itu ada masa berlakunya. Kalau nggak salah tahun ini udah habis deh. Coba nanti tak kasih ininya ya. PPN DTP rumah. Diperpanjang kah? Oh, diperpanjang ternyata. Jadi itu dulu kan sampai Juni kan. Terus diperpanjang katanya. Tapi coba teman-teman cari aturannya PPN DTP rumah tahun 2025. Ini bilang diperpanjang jadi berita. Cuman aturannya per berapa? Nah, itu juga nanti akan ada kriterianya pastinya ya. Jadi nggak semua di-free-kan. Oh, ini masih berlaku. Tak kasih ya. Kirain apa kamu, Mbak Yeni, ngagetin. Ini ya.
PMK-nya. Rumah tapak dan rumah susun. Ini harusnya kemarin itu berakhir di Juni. Ternyata diperpanjang, tapi nggak ada aturan perpanjang sih, cuman aturan ini belum dicabut. Jadi artinya masih dipakai. Ya, di ininya masih berlaku. Ditunggu-tunggu. Nah, yuk segera beli rumah, mumpung masih ada ini. Tapi itu ada kriterianya, nanti coba dibaca di PMK-nya ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, ini dia masih berlaku. Kalau yang UMKM itu katanya diperpanjang ya, cuman ya belum kan? Atau udah saya ketinggalan? Peraturan BPH UMKM. Oh, belum ada. Nanti kalau udah muncul, siapa tahu saya nggak tahu, kasih tahu ya. Ini ditunggu-tunggu ini sama klien-klien saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, oke. Ya, nanti coba dibaca itu ya, Mbak Yani ya. Nanti coba didiskusikan di grup. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari Selasa. Nanti hari Senin sama Kak Rizky. Oke, makasih ya. Jangan lupa dikerjakan bekalnya.